dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga corona ini cepat berlalu di Indonesia sekarang ini, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pagi ini saya akan membuat video tentang teori behavioristik. Nah, saya akan menjelaskan dan memaparkan teori dari behavioristik itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Angelina dari kelas CPBSI Pagi semester 2 di IKIP PGRI Pontianak. Nah, saya itu diberi tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Melia MPD. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana itu teori behavioristik itu, dan saya akan sambil memaparkan contoh videonya saja. Oke? Yuk kita dengar baik-baik dan simak. Jika belum bisa disimak, saya akan mengulanginya agar kalian bisa menyimak dengan baik. Oke, langsung saja kita. Nah, langsung aja yuk kita saksikan penjelasannya. Oke, saya akan menjelaskan. Nah, kalian bisa lihat di sini, di atas sini. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Dan yang ketiga, faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik ini adalah faktor penguatan atau reinforcement. Nah, teori belajar ini sebuah teori yang dicetuskan oleh Gek Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dan bahkan ia juga mencetuskan bahwa respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Artinya, belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang belajar dalam berperilaku. Nah, selanjutnya ciri-ciri behavioristik itu sendiri yaitu, kalian bisa lihat di sini, di bawah sini. Baca ya, baca dan kalian simak benar-benar. Oke. Nah, cirinya yang pertama adalah mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian seperti atau dalam kata lain elementalistik. Dan ketiga, mementingkan peranan reaksi. Dan keempat, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Dan yang lima dan terakhir, mementingkan pembentukan kebiasaan dan pemecahan problem atau pemecahan masalah. Oke. Nah, saya akan beri contoh. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, yaitu maksudnya lingkungan itu penting untuk kita belajar, ya. Dari lingkungan kita penting untuk mempengaruhi pembelajaran kita, sepertinya contohnya saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya lingkungan kita itu ramah dan baik, sopan, otomatis kita juga belajar untuk menjadi baik, ramah, dan sopan. Dan yang kedua, mementingkan bagian-bagian elementalistik, yaitu mementingkan bagi-bagian yang perlu kita pelajari gitu.
Dan yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Gimana sih reaksi kita terhadap lingkungan kita? Gimana sih reaksi kita terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru? Seperti misalnya guru menjelaskan tentang pembelajaran, kita tidak paham sepertinya. Kita tidak paham. Kita jangan diam saja. Kita harus bertanya kepada guru sampai kita paham. Bagaimanapun caranya, walaupun guru itu setidaknya guru itu bisa memberikan pemahaman sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak paham lagi, kita bisa buka internet dan belajar dari internet. Dan yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Itu berarti artinya sebagai calon pendidik atau guru, kita harus memberi teknik-teknik dalam belajar gitu ya, agar murid itu sangat paham gitu, agar murid itu paham hingga dia dapat menghasilkan sebuah nilai yang memuaskan bagi dirinya dan juga bagi sekolah. Oke. Nah, saya tadi ada ambil video dari internet bahwa beritanya bahwa seorang murid yang dihukum oleh gurunya saat belajar, namun wali kelasnya tidak menerima hukuman itu karena mungkin menurut wali kelas itu sangat di bawah standar hukuman, atau lebih kayak tidak mencukupi standar hukuman bagi siswanya. Nah, ini pelajaran buat kita agar kita tidak menghukum murid kita. Misalnya kita jadi guru, kita tidak boleh menghukum murid kita terlalu terlalu tidak pantas gitu. Kita boleh menghukumnya tapi dengan standar atau pantas. Misalnya dengan dia tidak mengerjakan PR, nah kita harus memberi hukuman kecil, seperti misalnya kamu pungut sampah, atau bahkan nyuruh dia mengerjakan ulang di luar sekolah, di luar kelas gitu, tapi dengan memberi catatan tepatan waktu untuk mengumpulnya kembali, atau dengan memberi sanksi seperti memberikan kesempatannya lagi, yaitu tidak menghukumnya, namun besok lagi harus diberikan tugasnya atau bagaimanapun itu. Yang penting hukumannya tidak terlalu berat ya, seperti itu. Jadi ini sebagai pelajaran buat kita juga untuk orang tua, biar mencari tahu, harus berkomunikasi dengan gurunya, apa-apa yang saya harus siapkan, ajarkan untuk anak saya, bagaimana tindakan dia di sekolah, dan kita harus mencari tahu sedetail-detailnya. Kita harus mendidik anak kita dari misalnya mereka nggak bisa dibilang gitu, kita harus menjelaskannya, mendidiknya dengan pelan-pelan. Kita jangan bodoh amat gitu ya. Untuk orang tua kita harus mendidiknya harus dengan karakter kita yang lemah lembut, tapi tidak menjatuhkan atau menghukum dia lebih berat gitu ya, orang tua. Baik, sekian dari video saya, dan bila ada salah kata saya mohon maaf, dan jika video ini kurang berkenan saya mohon maaf juga, dan jika video ini kurang menarik saya minta maaf karena saya baru belajar juga mengedit video ini. Dan jangan lupa
ambil hikmahnya, ambil manfaatnya dari video ini untuk ibu-ibu, untuk murid, dan untuk guru juga, dan untuk kita calon pendidik juga. Dan semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Tiara Angelina, dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Bye bye.